Terus mungkin kita ya sebagai manusia menyadari bahwa kepala kita kadang suka berisik gitu ya, suka penuh dengan pemikiran-pemikiran ataupun suara-suara yang, rasanya sulit gitu mungkin untuk ditranslate atau mungkin Anda paham tapi kok kayaknya terlalu banyak gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahasnya secara menarik gitu ya berkaitan dengan happiness dan juga tadi sudah dibuka satu lagu dari Rammer dengan Voices in My Head. Semoga bisa menambah semangat Anda di hari kejepit ya, di hari Jumat tanggal 10 Mei 2024. Semoga semangatnya nggak kejepit, tetap semangat untuk belajar satu hal baru dalam Smart Happiness. Pagi hari ini Audrey Juana sudah bersama-sama dengan motivator nasional dan leadership kesayangan kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa bahagia. Gimana Pak Arfan hari ini? Luar biasa bahagia ya. Yes, walaupun kejepit gitu ya, mungkin beberapa ada yang cuti bersama atau mungkin Ya, beberapa yang aduh harus masuk nih Jumat ini, semoga tetap semangat dan pastinya bisa mendapatkan kebahagiaan di hari ini. Pagi ini kita membahas satu topik yang menarik, voices inside your head ya, atau mungkin banyak lah yang merasakan hal ini. Kayaknya kita manusia kalau nggak berisik itu di dalam kepala kayaknya kurang hidup gitu Pak Arfan. Tapi mungkin ya, kita bahas dulu satu lagu yang juga relate. Voices in My Head dari Rammer. Kenapa angkat lagu ini? Silakan. ya, terima kasih banyak Audrey. Lagu ini menarik sekali ya. Dia bicara mengenai suara-suara yang sering ada di kepala kita. Ya, Mhm. voices in my head. Ya, jadi ini lagu ini bercerita mengenai seseorang yang baru putus dengan kekasihnya gitu. Kemudian dia mulai menjalani hari yang berbeda dan kalau dia mau tidur malam tuh sering teringat gitu apa pembicaraan-pembicaraan yang pernah mereka lakukan selama Hmm. ini gitu ya. Jadi suara itu terngiang-ngiang selalu di dalam kepalanya gitu ya, suara-suara yang pernah dia obrolin gitu ya, Oke. percakapan-percakapan yang pernah dia lakukan bersama kekasihnya. Mari kita lihat syairnya ya. Mhm. Would be so easy, segalanya akan sangat mudah. I would know just how to feel, saya akan tahu bagaimana rasanya. I got voices in my head. Ya, aku punya suara-suara di kepalaku. Every night I go to bed and they sing to me, sing to me, sing to me. Setiap malam aku pergi tidur dan mereka bernyanyi untukku, bernyanyi untukku, bernyanyi untukku. And no matter how I try, it won't be a lullaby. Dan tidak peduli bagaimanapun aku berusaha, hal itu bukan pengantar tidur. Jadi very clear ya Mhm. ke dia itu ini bukan sekedar lagu yang meninabobokan pengantar tidur, tapi ini membangkitkan kenangan-kenangan yang lama. Ya, they just sing to me, sing to me, sing to me. Mereka hanya bernyanyi untukku, bernyanyi untukku, bernyanyi untukku. Ya, I feel tired but I'm torn. Aku merasa lelah tapi aku terbelah. For something tells me now's the time. Karena ada sesuatu yang memberitahu kepadaku bahwa sekaranglah waktunya. To turn the disco on, ya untuk menyalakan lampu disco, my head already half asleep. Kepalaku sudah setengah tertidur. But my whole body's craving. Tapi seluruh tubuhku masih bangun, masih mendambakan itu. To be swaying to the beat. Untuk bergoyang mengikuti irama. I got voices in my head. Aku punya suara-suara di kepalaku. Every night I go to bed, setiap malam aku pergi tidur, and they sing to me, they sing to me, they sing to me. Ya, dan mereka bernyanyi untukku, bernyanyi untukku, bernyanyi untukku gitu ya. Ya. And no matter how I try, it won't be a lullaby. Bagaimanapun aku berusaha, itu bukan sekedar lagu pengantar tidur, but they just sing to me, sing to me, sing to me. Ya, you should be. Ya, mereka bernyanyi untukku, bernyanyi untukku, bernyanyi untukku. Kau harus. Nah, kira-kira begitu. Jadi Mhm. ini suara-suara itu selalu ada tuh di dalam kepala dia. Dialog-dialog yang pernah dia lakukan gitu ya, maupun dialog-dialog yang sedang terjadi dalam kepalanya untuk menyikapi apa yang sedang dia hadapi saat ini. Mhm. Itu Oke. Audrey dari Remer. Yes, satu lagu yang sangat relate ya pastinya dengan topik kita, Voices Inside Your Head. Nah, mungkin kita berangkat dulu kenapa gitu Pak Arfan angkat topik ini. Apakah memang ini juga menjadi salah satu isu juga ya untuk kita manusia sulit mungkin untuk menemukan kebahagiaan di era-era sekarang karena terlalu padat gitu ya isi kepala dengan suara-suara yang mungkin ya justru bukan memotivasi tapi mengganggu gitu Pak Arfan. Jadi masa sekarang ini kan kita tuh terlalu bising ya, Hmm, ya, terlalu bising dengan berbagai informasi. Kita ini kebanjiran informasi ya. betul. Kebanjiran informasi itu di mana? Di internet, di sosial media, di WA group, itu kan Mhm, banjir sekali informasi ya. gitu. Sehingga membuat kita seringkali merasa tidak tenang gitu ya, karena kita selalu
membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, selalu merasa kurang bersyukur gitu ya. Dunia ini bising sekali gitu. Tapi yang seringkali kita lupakan, sebenarnya kebisingan di luar itu tidak terlalu penting Mhm. selama kita mempunyai keheningan di dalam gitu Oke. ya. Yang lebih menentukan kebahagiaan kita itu sebetulnya bukan kebisingan yang terjadi di luar gitu, tapi kebisingan yang ada di kepala kita gitu. Di luar boleh aja bising, tapi selama kepala kita tenang, selama kepala kita selalu dalam frekuensi yang membahagiakan gitu, ya itu nggak ada masalah gitu sebetulnya. Nah, karena itu sebetulnya kalau kita ingin bahagia, yang harus kita telaah, yang harus kita analisa adalah suara-suara apa yang ada di kepala kita. Mhm. Nah, tapi jangankan sampai menelaah suara-suara apa yang ada di kepala kita, menyadari saja banyak orang yang belum Betul. ke Bisa. sana. Menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada suara-suara di kepala kita itu ya, yang Ya. setiap hari selalu berbicara, selalu ngobrol dia, selalu berdialog gitu. Ya, selalu ada setan dan malaikat gitu di kepala kita. Oke. Selalu ada hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Dan itu terjadi bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat gitu. Nah, pertanyaannya kita sadar apa enggak gitu. Ya. Dulu gitu. Jadi talk show ini akan membuka mindset kita bahwa yang perlu kita siasati sebetulnya adalah apa yang ada di kepala kita. Dan nomor satu untuk bisa menyiasati itu, yang perlu kita lakukan adalah sadar dulu bahwa kepala Anda itu tidak diem gitu. Bahkan saya dan Audrey saat ini yang sedang ngobrol di Smart FM ini, Betul. di kepala kita masing-masing tuh ada suara-suara sebenarnya Yes. tuh. Pasti. Suara-suara itu. Jadi Aha. sadari dulu itu. Nah, kenapa penting? Karena banyak orang yang tidak sadar. Dan ketika kita tidak sadar bahwa itu adalah sumber masalah, seringkali kita menyalahkan sesuatu yang ada di luar kita sebagai sumber terhadap masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup. Padahal bukan itu. Ya. Ya. Apapun yang dikatakan orang yang ada di luar, itu tidak akan powerful buat kita sebelum kita memvalidasi itu. Sebelum kita mengatakan hal yang sama pada diri kita gitu. Jadi yang paling penting itu apa yang kita katakan pada diri sendiri. Itu Audrey. Yes. Oke. Ini semakin menarik sekali listeners. Hari ini kita akan ditingkatkan awareness-nya gitu ya sama Pak Arfan. Apa sih yang ada di kepala kita gitu ya, yang mungkin berisik, yang justru kok ngelakuin sesuatu kayaknya kurang konsen gitu ya. Jangan-jangan Anda belum menyadari gitu ada suara-suara di kepala Anda. Nanti kita akan bahas sebenarnya bagaimana ya untuk kita memahami suara-suara yang ada dalam kepala kita. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Anda juga boleh berkomentar ataupun mungkin sharing gitu ya. Seberapa besar sih suara-suara di kepala Anda sekarang gitu ya. Silakan boleh di WA 0812 11 12 959 atau bisa di YouTube channel kami. Sudah menyapa juga Pak Rudi Irwansyah, selamat pagi. Yang lain juga boleh silakan menyapa dan juga respon pertanyaan tadi. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Happiness. Kembali semua listeners dalam Smart Happiness di jam 7:19 waktu Indonesia Barat. Dan kami sapa juga untuk Anda yang mendengarkan baik Anda di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta, serta kota-kota lain yang sedang streaming mungkin ya via YouTube channel kami. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas di pagi hari ini. Kita akan membahas topik Voices Inside Your Head. Tadi Pak Arfan di sesi pertama mengatakan bahwa awareness ini penting ya Pak ya, untuk kita bisa memahami suara-suara ini mengindikasikan apa. Nah mungkin kita bahas dulu untuk bisa paham terkait dengan kesadaran ini tuh apa sih yang dilakukan. Jangan-jangan kita lakukan kegiatan terus juga terdistraksi tapi kita nggak tahu sebenarnya sumbernya itu dari kepala kita. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi ada 3 hal ya yang pingin saya angkat gitu ya di dalam talk show kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah membuka kesadaran kita bahwa ada suara-suara loh di dalam diri kita gitu. Ada loh suara-suara itu setiap hari, bahkan setiap saat, setiap menit gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak orang yang tidak menyadari itu. Dan ketika kita tidak menyadari, maka kita tidak akan pernah bisa menelusuri gitu sumber segala permasalahan itu ada di mana. Jadi nomor 1, sadar dulu. Di dalam kepalamu itu ada suara. Ya. Nomor 2, kita juga menyadari bahwa suara itu yang ada di dalam kepala kita itulah yang membuat kita bahagia atau tidak. Itulah yang menentukan arah hidup kita. Itu adanya di sana. Yang ketiga, suara ini sangat powerful. Suara yang ada di kepala kita itu sangat otoritatif gitu ya.
Jadi suara siapapun itu akan kalah dengan suara ini. Oke. Suara motivator kalah. Hmm. Suara pemuka-pemuka agama ya, kiai, ustadz, pendeta, pastor, biksu, semuanya akan kalah. Oke. Ya. Suara orang tua, pasangan, anak-anak, teman-teman, karib kerabat, semuanya akan kalah. Ya, jadi mereka boleh ngomong apapun, tapi yang menang itu adalah apa yang ada di dalam kepala kita itu gitu. Apapun nasihat, input, ceramah, kata-kata bijak ya yang ada di luar kita itu, yang masuk ke kepala kita itu, ya itu semuanya akan kalah dengan suara ini. Jadi suara ini this is very powerful gitu. Kalau kita mau kalau kita peduli dengan kebahagiaan kita harus peduli sama suara yang ada di kepala kita ini gitu. Ya, nah suara itu banyak itu begini ya Audrey ya, Oke. supaya kita bisa tahu banyaknya suara itu seperti apa. Mhm. Jadi kalau kita bicara, ya kalau kita bicara itu dalam 1 menit, Oke. caranya cepat nih, cepet gitu ya, bicara Hmm. cepat gitu ya, oke ya. Itu dalam 1 menit itu ada 140 kata Oke, 140 kata. yang bisa terucap dalam 1 menit. Kalau kita ngomong nih seperti ini, Yes. nanti boleh dicoba deh ya, Audrey, Dihitung misalnya ya. ngomong 1 menit gitu, atau baca teks gitu ya. Yes. Baca teks selama 1 menit, nah pakai stopwatch gitu. Begitu selesai 1 menit kan, kalau teks kan bisa kita hitung tuh ada Hitung berapa ya. kata. Nah, itu kurang lebih di angka 140 kalau Mhm. ngomongnya cepat. Tapi yang menarik kalau kita berpikir ngomong di dalam pikiran, wah ini gimana ya nanti sore? Apa ya rencanaku siang ini ya? Wah ini aku mau pergi kemana nih? Ketemu siapa nih? Makan siang di mana nih? Gitu, misalnya gitu ya. Mhm. Nah itu ternyata dalam 1 menit itu kalau kita hitung itu ada 4.000 kata. Wow, jauh sekali. Jadi lihat perbandingannya ya. Ya. Kalau kata-kata yang diucapkan itu 140, Mhm. kata-kata yang dipikirkan itu bisa 4.000 kata. 4.000. Dan 1 menit. Wow. Artinya apa? Eh, arus suara-suara yang ada di kepala kita itu mengalir begitu deras gitu. Mhm. Nah kalau 1 menit saja ada 4.000, dalam 1 hari ada berapa kan begitu? Oke. Ya, berarti kalau 1 menit aja ada 4.000, coba ya kita hitung ya. Mhm. Kita hitung. Kalau 1 menit itu saja ada 4.000 gitu ya. 1 jam ada berapa menit? 1 jam ada 60 menit. Berarti 1 jam itu ada 240.000 kata Wah. ada di kepala kita. Oke. Oke. 1 hari ada berapa jam? Ada 24. 24 kali 24 sekarang coba. Nah itu dia. Mhm. Ya jadi dalam 1 hari Audrey ternyata ada 5 juta. Wow. 5,7 juta kata yang terlintas di kepala kita dalam 1 hari. Hmm. Dan bahkan ketika kita tidur sekalipun, itu kan kita tidur, otak kita tidak berhenti bekerja loh. Yes. Sehingga dalam tidur pun kita sering bermimpi, kita sering mikirin apa segala macam kan. Dalam tidur itu mimpinya bisa macam-macam, bisa lebih dari satu topik gitu. Ya. Artinya ada 5 juta kata-kata yang ada di dalam kepala kita yang bisa membuat kita sakit, bisa membuat kita sehat, bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita sengsara gitu. Nah itu yang harus kita sadari gitu. Nah nanti kalau kita bicara kata-kata itu, maka caranya mengetahui gimana? Coba kita diem gitu. Coba kita diem. Ya jangan bersuara gitu, diem. Ketika kita diem itu baru kita rasakan tuh. Ada yang ngomong ya sebenarnya di kepala kita ya. Bener nggak begitu? Betul. Karena kalau kita terus ngomong kadang-kadang kita terdistract gitu ya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yes. Tapi coba kita diem deh. Kita diem selama 1 menit aja. Coba. Ternyata ada banyak sekali tuh yang berseliweran tuh di kepala kita itu yang nggak bisa kita kendalikan tuh dalam 1 menit saja. Ya. Itu ada 4.000 kata yang mengalir begitu derasnya dalam kepala kita. Gitu. Jadi cara mengetahuinya gitu, Adri. Cara mengetahuinya coba kita diam 1 menit aja. Nah itu coba tuh kepala kita ngomong apa aja tuh. Yes. Nah itu sekedar untuk menyadari gitu ya bahwa ada sesuatu loh di kepala kita. Dan kalau kita nggak sadar itu yang menentukan arah hidup kita. Okay. Itu yang menentukan kita happy atau enggak gitu. Itu Audrey. Oke. Berarti kan kalau kita bandingkan tadi ya Pak Arfan ya, 140 mungkin secara verbal gitu ya kita ngomong dibandingkan dengan kata-kata yang ada di otak kan lebih besar yang ada di kepala kita gitu ya, 4.000 loh tadi. Nah ini kan kita jadi mikir juga nih, ini kita fokusnya mau kemana gitu. Kadang kita pengen jadi mindful tapi di sini jalan terus gitu. Nah ini gimana nih Pak Arfan untuk bisa
tetap mindful gitu ya di tengah dengan derasnya kata-kata yang ada di kepala kita. Ya, jadi kita harus menyadari, Audrey, kata-kata yang di kepala kita itu nomor satu ya, positif atau negatif. Oke. Positif artinya kata-kata itu bisa membuat kita jadi lebih berdaya, Mhm. lebih powerful, lebih semangat gitu ya, lebih merasa bahwa kita mampu mengatasi apapun yang ada dalam hidup kita gitu, itu yang positif. Oke. Atau yang negatif, menjadi lebih nggak pede, menjadi lebih takut, Mhm. menjadi merasa jadi orang yang paling menderita sedunia gitu. Iya. Nah, kita punya pilihan tuh untuk mengatur yang mana yang positif apa yang negatif. Mhm. Tapi sebelum bisa mengatur itu, kita harus mengenali dulu. Yes. Karena yang ada di kepala saya kebanyakan apa nih? Yang positif apa yang negatif nih gitu. Kita harus mengenali. Jadi kenalilah gitu apa yang ada di kepala Anda. Ketika kita mengenali baru kita tahu, oh nggak aneh, nggak heran kenapa saya kayak begini, kenapa nasib saya kayak begini, kenapa Oke. yang saya rasakan kayak begini. Karena ternyata yang ada di kepala saya ini 50% lebih itu negatif semua. Bahkan Mhm. penelitian membuktikan itu rata-rata orang ya di kepalanya itu 60% yang negatif, Oh, oke. 40% hanya yang positif. Mhm. Sampah-sampahnya itu terlalu banyak gitu. Jadi ini kita harus harus detox dulu gitu Betul. sampah-sampah ini gitu. Mhm. Ya, jadi penting ya, Pak. Oke. Jadi penting ya untuk kita ngambil break sejenak untuk mencerna lagi sebenarnya apa sih yang ada di pikiran kita gitu ya, Pak ya? Ya, iya Mhm, betul. mhm. Jadi kita perlu perlu sering-sering break gitu. Oke. Sering-sering break untuk melihat ini saya lagi mikirin apa nih. Karena seringkali apa yang kita katakan dan apa yang kita pikirkan itu nggak sejalan Yes, gitu. nggak selaras. Mhm. Sinkron gitu. Mhm. Contohnya adalah begini, misalnya kita ditanya sama atasan ya, Oke. kasih feedback. Misalnya atasan kita baru presentasi nih di depan klien. Kemudian kita diminta ngasih feedback sama atasan Mhm. gitu. Tolong dong kamu kasih feedback, saya tadi gimana presentasi di depan klien. Kemudian kita bilang apa? Oh bagus Pak, atau oh bagus Bu. Oh presentasinya menarik tadi, klien juga kayaknya happy. Padahal sebenarnya yang kita pikirin nggak begitu gitu. Kan kita kalau di depan atasan kan seringkali istilahnya ya nyeneng-nyenengin atasan lah ya supaya supaya nggak ada masalah gitu. Padahal dalam pikiran kita nggak begitu gitu. Mhm. Berarti kan tidak sinkron apa yang kita katakan dan apa yang kita pikirkan itu tidak sejalan. Nah, sering banget kan dalam hidup kita tuh kita melakukan yang seperti itu gitu. Nah, Mhm. yang menentukan kebahagiaan kita itu bukan apa yang kita katakan gitu, tapi apa yang ada di dalam kepala kita. Oke. Itu kuncinya gitu. Yes, yes, yes. Ini semakin menarik gitu ya, small listeners. Nanti kita minta ajarin Pak Arfan juga ya untuk membagi mana yang positif dan negatif dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan suara negatif dan juga positif supaya kita bisa ambil sikap ya Pak Arfan ya. Jangan sampai Nah, ini. Aha, silakan Pak Arfan. kita akan pelajari ada 4 jenis suara yang Oke. harus kita waspadai gitu. Itu yang nanti akan kita bahas, Audrey. Oke, setelah ini ya Pak Arfan ya, kita break dulu dan juga small listeners yang ingin respon juga masih kami tunggu silakan di 0812 11 12 959 dan juga YouTube channel kami masih terbuka untuk Anda berkomentar. Silakan sekali lagi di Radio Smart FM. Kita masih membahas tentang Voices Inside Your Head. Kami kembali setelah jeda berikut.